Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Bisbetaru semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Betty Dewi Nirmalasari. Dan siang hari ini akan menjadi siang yang menyenangkan karena kita akan membahas satu tema yang menarik. Dan di sebelah saya sudah hadir Bapak Basuki SIP MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Dewi. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita senang sekali. Kita sekarang sudah keluar dari masa pandemi, Mbak Dewi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sebagai pemenang dari pandemi. Mbak Dewi Alhamdulillah. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. tetap semangat. Alhamdulillah. Ya, langsung saja. Siang hari ini kita akan membahas tentang optimalisasi pelayanan informasi terintegrasi pemanfaatan tata ruang. Siap. Dan mungkin di sini saya juga mewakili sobat-sobat di Dispetaru semuanya ingin tahu apa itu tata ruang, Bapak. Monggo bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Dewi dan sahabat Dispertaru di mana panjenengan semua berada. Terima kasih pada hari ini kita berbahagia, kita akan bincang-bincang ringan. Ini Mbak Dewi, terkait tata ruang itu sebuah topik yang sangat menarik karena kita tahu belum lama ini pemerintah kita menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang salah satu muatan penting di dalamnya itu terkait dengan tata ruang. Jadi kalau kita bicara tata ruang, mungkin kita perlu memahami apa yang disebut dengan ruang. Jadi ruang menurut undang-undang itu Mbak Dewi, di sana disebutkan bahwa ruang adalah sebuah wadah dari tempat di darat, laut, dan udara, di mana manusia dan makhluk hidup lain beraktivitas, berkegiatan, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, kalau ditanyakan tata ruang itu apa, ya merujuk pada suatu istilah di mana terkait dengan pengaturan, eh, pengembangan, pengendalian, dan seterusnya terkait dengan ruang itu sendiri. Artinya tata ruang itu sebuah rujukan pengaturan tentang bagaimana manusia dan makhluk hidup lainnya beraktivitas dan oleh yang berkompeten, berwenang, diatur begitu Mbak Dewi. Ya. Nah, untuk hubungannya dengan optimalisasi pelayanan informasi terintegrasi pemanfaatan tata ruang itu seperti apa, Bapak? Baik, teman-teman semua, bahwa kita paham yang namanya ruang, kemudian perlu tata ruang, itu ada sebab musababnya kenapa harus ditata, harus diatur. Karena kita tahu dari aspek ruangnya sendiri kita paham sangat terbatas. Ya. Dalam perjalanan dinamika kehidupan, ruang itu sebetulnya kan statis. Sejak zaman dulu ya seperti itu besarannya, kalaupun ada perubahan-perubahan kan terkait dengan komposisi saja antara darat, laut, dan udara. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi kita, populasi manusia. Kita tahu semakin hari semakin berkembang terus, sementara ruangnya terbatas. Dan di sisi yang lain, sebagai makhluk yang bersosial gitu kan, kita manusia aktivitasnya kan tidak terbatas. Sehingga itu diperlukan sebuah aturan, sebuah pedoman bagaimana memanfaatkan ruang itu sehingga fungsi-fungsi keruangan bisa dioptimalisasikan, kemudian juga terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan atau berpotensi terhadap keberlangsungan fungsi ruang itu sendiri bisa dikendalikan. Nah, di dalam konteks ini tentu masyarakat dan kami sebagai pemerintah begitu perlu memberikan informasi, edukasi bagaimana kondisi ruang kita kemudian ditata dan bagaimana masyarakat perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan kebijakan di tata ruang itu sendiri. Sehingga memang kami sudah mencoba melaksanakan ketugasan ini, memberikan informasi pada masyarakat, memberikan edukasi, dan menurut saya sebagai sebuah ketugasan yang harus belajar untuk semakin baik, itu perlu dioptimalisasikan. Karena kita tahu di satu sisi ada aturan rencana tata ruang, di sisi yang lain ada masyarakat, ada warga kita yang mempunyai ruang, mempunyai tanah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga memang keduanya harus dipertemukan kepada sebuah informasi dan sebuah kebutuhan, dan keduanya harus bisa difasilitasi bertemunya secara win-win solution. Semakin baik dari sisi kebijakan tata ruangnya bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat, tetapi dari sisi masyarakatnya juga
tercerahkan, semakin melek, semakin tahu bahwa ruang yang dimiliki itu ternyata pemanfaatannya harus memperhatikan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebuah produk kebijakan yang memang mau tidak mau harus dipatuhi oleh semua masyarakat kita. Begitu Mbak Dewi. Ya. Nah, untuk menuju ke optimalisasi untuk program itu ya Pak, selama ini sudah melakukan apa dari pemerintah? Baik Mbak Dewi, sahabat Dispertaru, kita tahu sekarang pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, kami bisa melayaninya dengan berbagai pilihan, berbagai kanal, berbagai channel. Ada yang informasi-informasi itu kita berikan secara langsung, secara manual, masyarakat datang di tempat kami, di layanan informasi tata ruang, tetapi juga kami berikan sediaan informasi yang terkait dengan dalam jaringan, misalnya saja melalui SIMTaru, Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang, yang bisa diakses di simtaru.slemankap.go.id. Jadi dengan begitu kami memberi pilihan kepada masyarakat, tidak harus susah-susah datang jauh-jauh ke sini begitu di ruang pelayanan informasi, tetapi dimanapun berada sambil santai bersama keluarga bisa memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan. Nah, dalam konteks optimalisasi Mbak Dewi, sahabat Dispertaru semua, kita tahu SIMTaru sekarang kan menyediakan informasi dalam konteks rencananya. Jadi pemerintah dalam rangka melaksanakan ketugasannya mengatur terkait dengan penggunaan struktur dan pola ruangnya ditetapkan ke dalam Perda dan Pergub itu. Kemudian di sistem informasi tata ruang tadi kita sampaikan rencana yang sudah ditetapkan pemerintah. Nah, di dalam pelaksanaan itu kami berpikir ketika masyarakat ketika membuka sediaan layanan itu di SIMTaru, kami berpikir bagaimana kalau selain mengetahui rencananya, juga masyarakat bisa tahu tentang pemanfaatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat sendiri melalui pengaturan oleh pemerintah. Sehingga sediaan informasi ini selain menyampaikan sediaan informasi rencana, masyarakat juga bisa melihat, dari rencana itu sudah dilaksanakan seberapa capaiannya, seberapa cakupan yang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi intinya optimalisasi ini adalah bertujuan untuk semakin memberikan cakupan informasi yang lebih luas kepada masyarakat melalui sistem informasi aktualisasi pemanfaatan tata ruang. Begitu cerita pendeknya Mbak Dewi. Jadi masyarakat tidak hanya bisa mendapatkan informasi secara langsung untuk datang ke Dispertaru, tapi juga bisa melalui online gitu ya Pak? Betul, iya. Selain itu juga Mbak Dewi, selain harus membuka, misalnya yang dalam jaringan harus membuka SIMTaru begitu, bisa juga dengan memanfaatkan sekarang kan yang nama WhatsApp itu kan sudah merayat begitu ya. Jadi ketika Mbak Dewi misalnya di suatu titik lokasi ingin mengetahui, titik yang saya berada ini rencana tata ruangnya seperti apa, bisa share log begitu atau mengirimkan titik ordinat kepada pelayanan informasi kami di 0812 1450 4224. Jadi itu kan sebuah pilihan bagaimana masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruangnya. Gitu Mbak Dewi. Terima kasih untuk informasinya Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada harapan atau ada yang perlu disampaikan Bapak untuk masyarakat atau peran pemerintah sebagai untuk program ini. Iya, terima kasih Mbak Dewi. Sahabat Dispertaru, jadi pada satu sisi kami sebagai kepanjangan tangan dari pimpinan kita, Ibu Bupati, bertugas untuk menyediakan informasi ketata ruangan yang diperlukan masyarakat. Kami sudah berusaha untuk memperbaiki kinerja pelayanan kami, bahwa kami juga sedang berjuang, mohon bantuan dan dukungannya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, terkait dengan bagaimana sediaan informasi itu tidak hanya rencananya, tetapi juga aktualisasi atau pemanfaatan yang sudah dilakukan masyarakat. Gunanya adalah nanti ketika masyarakat mengetahui rencana itu, kemudian masyarakat itu sendiri punya rencana pemanfaatannya, ada pilihan-pilihannya. Tentu kami mengajak teman-teman kami di bidang pembinaan dan pengawasan Dispertaru Kabupaten Sleman sebagai unit yang diberikan tugas memberikan pelayanan informasi untuk semakin meningkatkan kompetensi dan semangat dedikasi pengabdian pada masyarakat. Kemudian pada sisi yang lain di masyarakat, kami juga mohon pada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sleman untuk
semakin terpanggil bagaimana menjaga kelestarian ruang yang sudah diwariskan dari para pendahulu kita, karena Iya, kita juga bertanggung jawab terhadap generasi-generasi penerus kita, iya, betul. nanti bisa menikmati ruang yang apa namanya, yang nyaman sesuai dengan kebutuhan, karena tadi salah satu prinsip dari tata ruang itu kenapa diatur kemudian ditetapkan ke dalam rencana tata ruang adalah menjamin keberlangsungan pemanfaatan ruang yang bertanggung jawab terhadap upaya-upaya potensi-potensi yang bisa merusak kelangsungan dari fungsi tata ruang itu sendiri. Sehingga pada masyarakat di Kabupaten Sleman kami berharap mudah-mudahan semakin peduli, Ya. semakin terpanggil untuk menjaga kalau di lingkungan kita ada sekitar tempat tinggal kita misalnya ada pihak-pihak yang kayaknya diterima akal orang awam saja timbul pertanyaan silahkan dikonfirmasi. Kalau sudah Ya. dikonfirmasi, contohnya tadi melalui Sherlock begitu, Ya. dikirim ke WhatsApp tadi yang sudah kami sampaikan, nanti akan kita ketahui. Tentu berangkat dari itu, informasi itu kami sebagai stafnya Ibu Bupati terkait dengan bagaimana berkontribusi di dalam pelaksanaan penataan ruang, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi memang menurut saya harus ada apa namanya gayung bersambut dari pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan sebagaimana visi dari pemerintah Kabupaten Sleman mewujudkan Sleman sebagai rumah bersama. Rumah bersama yang dilandasi dan dijiwai oleh semangat pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruangnya. Begitu Mbak Dewi. Ya. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Sama-sama Mbak Dewi. Ya, Sobat Dispetaru, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Basuki SCP MSI, selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Semoga informasi tadi menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua dan tentunya bermanfaat untuk Sobat Dispetaru semuanya. Dan demikian, sampai berjumpa lagi dalam perbincangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.